Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Hari ini tema daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7, saya melihat bahwa kesimpulannya pada ayat yang ke-7, dari ke ayat 4, 5, 6, 7, dari keempat ayat ini, pada bagian terakhir yaitu ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, didahului oleh ayat 4, 5, dan 6 untuk mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita dipenuhi dengan damai sejahtera itu. Maka hari ini firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan satu tema, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di sini dulu. Saya memperlihatkan kepada kita map tentang daerah pelayanannya Paulus. Karena Paulus adalah penulis dari surat kepada Filipi ini, kita lihat di sini daerah pelayanannya dia, salah satu tempat adalah Filipi, itu terletak di Makedonia. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 20 bahwa jemaat Filipi adalah jemaat hasil pelayanan dari Paulus. Jadi jemaat ini adalah hasil pelayanan daripada Paulus. Jemaat ini didirikan oleh Paulus. Jadi Paulus adalah pendiri jemaat ya, rasul yang mendirikan atau memulai pelayanan di daerah Filipi ini. Nah, kita memperhatikan yang berikutnya di sini, kondisinya ketika Paulus menuliskan surat kepada orang-orang di Filipi adalah dia berada di penjara. Nah, penjara pada zaman Paulus, yaitu penjara pada saat itu dia berada di penjara, pada saat itu nggak sama dengan penjara zaman sekarang. Apalagi penjara untuk ini orang-orang di Indonesia, para koruptor, malah penjaranya mewah-mewah. Nggak seperti itu. Tetapi penjara yang ada pada saat itu adalah kalau dia melakukan satu tindakan kriminal atau sesuatu yang menurut pemerintahan mereka itu sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa ditoleransi, itu berada di tempat yang paling gelap, yang paling tidak menyenangkan. Tetapi mari kita perhatikan di sini, Paulus berada di dalam penjara dan pada saat yang sama dia tidak memikirkan tentang bagaimana caranya supaya saya harus keluar atau berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dia terus memperhatikan kepada keadaan, mengingat keadaan jemaatnya. Dan ini sangat luar biasa. Tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau kita dalam situasi kesulitan, atau kita dalam kondisi kita sepertinya terkungkung dalam satu masalah atau sesuatu yang mungkin menyulitkan hidup kita akan berjuang untuk apa? Menyelamatkan diri kita dan cenderung tidak memikirkan tentang orang lain, tetapi pikir tentang diri kita sendiri. Tetapi kita lihat di sini Paulus justru dalam situasi yang sulit seperti ini, dia memikirkan tentang orang lain. Bagaimana jemaat itu, bagaimana mereka bertumbuh, apakah keadaan mereka baik. Ketika dia tahu tentang keadaan mereka yang kurang menyenangkan, dia menuliskan surat-surat ini supaya apa? Mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya belajar dari Paulus ini untuk apa kalau dalam situasi sulit atau menghadapi masalah atau apapun itu, tidak pikir tentang diri saya saja. Tetapi saya belajar untuk memikirkan tentang orang lain, tentang jemaat Tuhan, tentang orang-orang di sekitar saya, karena itulah panggilan Tuhan. Dan ini satu teladan luar biasa daripada Paulus. Nah, hari ini dari tema kita ada 4 kebenaran penting yang akan kita pelajari.
Nah, bersama-sama kita pelajari hal yang pertama, supaya kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Yang itu yang pertama adalah bersukacitalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kalau lihat background daripada slide ini, di sini saya memberikan satu gambar, ada dua orang, mereka saling peluk dengan penuh sukacita. Nah, ketika saya memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, sukacita di sini itu dari kata diterjemahkan dengan rejoice, bersukacita, cheerful, riang, gembira, girang. Terus ada yang menarik di sini adalah calmly happy atau senang dengan tenang. Terus situ salutation on meeting or parting. Jadi memberi salam saat pertemuan atau perpisahan. Nah, ketika ini saya perhatikan kenapa Paulus suruh ini jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita, tetap riang, gembira, tetap harus senang dengan tenang, terus memberi salam saat pertemuan atau perpisahan. Ternyata pada ayat 2 dan ayat yang ketiga, di situ saya melihat bahwa ada terjadi kesalahpahaman atau tidak kesamaan pendapat. Artinya jemaat Filipi, ada jemaat yang tidak memiliki pendapat yang sama, atau mungkin bisa dibilang mereka cekcok atau bermasalah. Nah, kecenderungan manusia, kalau kita tidak senang dengan pendapat orang lain atau kita tidak suka orang, maka kita akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita bertengkar. Maka sukacita itu hilang. Bahkan untuk riang, gembira, dan mau ini girang, itu sama sekali tidak ada. Apalagi dikatakan tenang. Kalau sudah tidak suka orang, biasanya kita kalau lihat itu orang, kita siapa lagi begitu. Kita tidak akan bisa tenang. Tetapi kalau kita lihat orang itu yang tidak kita sukai, pasti kita akan berusaha bagaimana caranya supaya saya pergi menjauh dari dia, atau bagaimana caranya supaya saya tidak lihat orang ini atau tidak bertemu orang ini lagi. Nah, kita pada dasarnya tidak akan ingat yang namanya mau beri salam, atau mau bilang halo, atau mau bilang goodbye ke orang, itu sangat tidak mungkin kita lakukan kalau bertemu sama orang tidak kita sukai. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk apa? Dalam situasi seperti itu, ketika kita tidak sependapat dengan orang lain, atau ada masalah yang akan mengakibatkan kita bertengkar dan tidak damai, kita harus ingat untuk apa? Calmly happy. Ya, jadi kita harus tetap rejoice, itu artinya sukacita yang daripada Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Jadi saat kita situasi sulit atau apapun, kita tetap bisa bersukacita. Saat kita mungkin merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan orang terhadap kita, kita akan tetap tenang untuk apa? Mengatakan kepada orang, tetap memberi salam. Artinya apa? Kita tetap tegur sapa. Nah, sebagai ibu-ibu, lebih banyak biasanya kita yang perempuan kalau sudah lihat orang tidak kita suka langsung buang muka. Saya tidak mau lihat kamu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Deborah tadi dalam kesaksian itu sangat luar biasa kalau bisa berhasil melakukan itu ketika orang melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima, tapi orang lakukan itu ke kita tidak buang muka atau kita tidak bertengkar menciptakan situasi yang tidak benar, tetapi kita terus apa? Dengan tenang kita bersukacita dan menyatakan kasih Tuhan itu kepada mereka. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Jadi ingat, kalaupun ada percecokan, ada pertikaian, belajarlah untuk tenang menyelesaikan itu, sehingga kita tetap bisa bersukacita dan bisa tetap memberi salam kepada orang lain, walaupun mungkin mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap kita, kita masih tetap bisa mengasihi mereka dengan kasih yang tulus. Itu yang pertama. Jadi bersukacitalah. Yang kedua, pada ayatnya yang kelima, di situ dituliskan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, ketika saya lihat kata kebaikan hati, itu berarti moderasi. Nah, saya sangat tidak tahu ini kata moderasi ini apa. Maka saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu arti kata moderasi atau moderation? Itu artinya pengurangan kekerasan. Ya,
pengurangan kekerasan. Dan arti kata kebaikan hati juga itu berarti bahwa patient atau sabar. Nah, ketika mencari tahu tentang makna kata sabar yang sebenarnya, sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Sabar itu juga tenang. Sabar itu tidak tergesa-gesa. Sabar itu tidak terburu-buru nafsu. Wah, kalau orang disuruh untuk sabar dengan ini semua, saya pikir mungkin sangat susah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan, kita harus bisa sabar. Jadi tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dikatakan firman Tuhan, pengurangan kekerasan. Jadi kita dengan tenang menyelesaikan. Tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah. Perempuan pada umumnya, kalau sudah terjadi hal-hal yang seperti yang tidak diinginkannya, maka semua kata akan keluar dari mulutnya. Kemarin saya nonton satu acara di Coffee Life di dari Studio Sentosa di YPPI Batu di Malang. Dibilang begini, ada hasil survei yang mengatakan bahwa wanita itu dalam satu hari akan berbicara 20.000 kata. Bayangkan, saking cerewetnya ini perempuan. Dan laki-laki hanya 7.000 kata saja. Nah, kita semua ini kan wanita-wanita hebat ini. Jadi, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa supaya kita bisa dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, maka kita diajarkan oleh Tuhan untuk apa? Kita harus sabar. Sabar itu berbicara bahwa kita tidak menggunakan kekerasan ketika menyelesaikan masalah. Juga kita tidak kita tidak lekas marah, tidak putus asa, tidak lekas patah hati, tetapi kita tetap tenang, tahan menghadapi cobaan, tidak tergesa-gesa, dan kita juga tidak terburu-buru nafsu. Jadi kayak sabar ketika kita lihat orang melakukan sesuatu yang tidak benar terhadap kita atau keluarga kita atau siapapun dalam bentuk apapun, belajar untuk sabar. Kenapa? Kalau kita sabar, maka kita tidak menciptakan masalah baru. Saya berharap kita semua bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ini ya. Kalau kita sabar, kita tidak menciptakan masalah baru. Kenapa orang sering kali dari satu masalah menghadapi masalah yang lain? Karena ketidaksabaran, kita marah-marah, kita mengomel, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak jadi berkat, dan orang lain sakit hati, dan justru menciptakan masalah baru, mungkin saja tidak dengan orang itu, tapi dengan orang lain. Terus perkataan kita yang tidak memuliakan Tuhan, dan membuat orang lain sakit hati, itu akan membekas di dalam diri orang lain itu, atau orang yang kita lakukan itu, dan kita sampaikan setiap perkataan yang tidak benar, yang tidak baik itu, dan membuat mereka menjadi dendam kepada kita. Nah, kita belajar untuk sabar supaya kita tidak menciptakan masalah baru untuk diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, kalau orang sabar itu sangat disayang oleh Tuhan katanya. Ya, kenapa? Karena kalau orang sabar itu berarti dia hidup dengan memuliakan Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang pertama bersukacita, yang kedua harus sabar, dan yang ketiga, mari kita lihat di sini. Dikatakan kepada kita tentang jangan khawatir. Nah, itu pada ayat yang ke-6. Nah, saya melihat di sini pada ayat ini, kata khawatir ini bermakna bahwa ditarik ke arah yang berbeda. Nah, kalau orang khawatir itu artinya bahwa dia sudah tidak fokus kepada pengharapan yang sebenarnya. Orang khawatir itu dia sudah tidak fokus lagi kepada sesuatu yang sebenarnya bisa memberikan dia pengharapan bahwa itu tidak akan terjadi. Orang khawatir itu artinya dia menggunakan pikirannya, kemampuannya, atau semua hal di dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah. Orang khawatir itu artinya bahwa dia tidak menempatkan Tuhan. Nah,
saya mau katakan di sini tentang khawatir adalah bahwa bukan tentang saya khawatir, maksudnya khawatir itu kan sesuatu yang biasa manusia kita khawatir. Tetapi di sini yang dimaksud dengan khawatir adalah khawatir membuat kita saking takut dan kita tidak berharap kepada Tuhan, tetapi kita pergi cari cara lain untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kalimat yang saya tuliskan. Harapan menarik kita kepada satu arah, yaitu kepada siapa kita berharap. Ya, jadi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, kita akan fokus kepada Tuhan saja. Tetapi kekhawatiran yang mengakibatkan sampai kepada ketakutan, sangat ketakutan, itu menarik kita ke arah yang berlawanan. Jadi kita tidak berharap lagi kepada Tuhan, tetapi memisahkan kita dari Tuhan. Jadi kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Nah, di firman Tuhan ini mau mengajarkan kita untuk jangan khawatir. Berfokuslah atau berharaplah hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran itu akan mencekik, dia bilang. Nah, kata itu dibilang mencekik kita, membuat kita kesulitan. Kalau kita khawatir, kita tidak bisa berpikir dengan benar. Kita tidak bisa tenang. Nah, kekhawatiran bisa mengakibatkan apa? Sakit kepala, sakit leher, mulai sariawan tumbuh, terus apa? Bisa juga mengakibatkan demam, pikiran tidak tenang, susah tidur, pencernaan tidak lancar, ya semua sakit perut, pergi ke toilet terus. Itu sebenarnya kadang-kadang itu terjadi diakibatkan oleh karena kita juga khawatir berlebihan. Maka supaya kita bisa dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, jangan khawatir. Menghadapi kesulitan apapun, datanglah kepada Tuhan. Berserah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Maka semua akan baik-baik saja, karena Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan akan menolong kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini sangat penting. Mari kita lihat di sini. Kita yang keempat harus berdoa dengan benar. Kenapa saya katakan di sini berdoa dengan benar? Right praying. Karena kadang-kadang kita berdoa tapi kita tidak berdoa dengan benar. Nah, berdoa dengan benar dituliskan pada ayat yang ke-6 ini ada tiga komponen penting. Yang pertama adalah doa, yang kedua permohonan, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Doa, permohonan, ucapan syukur. Oke? Jadi kalau kita berdoa, ketika kita naikkan permohonan kepada Tuhan, kita juga jangan lupa untuk mengucap syukur. Karena ketika kalau kita tahu mengucap syukur, maka kita akan bisa merasakan damai sejahtera. Mengucap syukur ini dikatakan firman Tuhan adalah dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka disitulah kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berdoa terus, tapi tidak pernah baca Alkitab. Itu juga tidak benar. Kenapa saya katakan berdoa terus, tetapi tidak baca Alkitab? Itu tidak benar. Karena bagaimana kita tahu jawaban Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Jadi saat kita berdoa, kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Setelah itu kita baca firman Tuhan. Di situ Tuhan akan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan kita berhikmat untuk menyelesaikan masalah itu bersama Tuhan. Makanya kita bisa hidup dengan tenang dan damai sejahtera. Nah, kalau orang tidak membaca firman Tuhan pun, dia tidak akan bisa berdoa dengan benar. Kenapa? Karena berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa dengan kehendak Tuhan itu bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan benar itu ada dua hal penting. Yang pertama, berdoa dengan permohonan dan ucapan syukur. Yang kedua, tidak hanya berdoa tetapi membaca firman Tuhan. Karena saat berdoa dan membaca firman Tuhan, kita dapatkan jawaban Tuhan. Nah, saat kita dapatkan jawaban firman Tuhan, kita akan tahu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oke, jadi hari ini kesimpulan firman Tuhan untuk kita semua. Ada 4 hal penting yang harus kita lakukan agar kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jangan khawatir. Yang keempat, berdoalah dengan benar. Oke, kita perhatikan keempat firman Tuhannya, bagian kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk renungan firman Tuhan yang sangat singkat, namun terus mengingatkan kami untuk memuliakan Tuhan. Bapa, kami rindu supaya hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Maka mampukanlah kami supaya kami dapat terus bersuka cita, dengan tenang menyelesaikan setiap masalah, bahkan tetap memberi salam ataupun menghargai siapapun orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di hidup kami bagi kami. Dan kami juga belajar untuk sabar. Sabar menghadapi apapun yang ada dalam hidup kami setiap hari. Karena kami yakin dan percaya dengan kesabaran itu pun kami akan jadi berkat. Kami juga diajarkan untuk tidak khawatir. Khawatir yang berlebihan sampai ketakutan. Tetapi benar-benar datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan saja dalam situasi apapun. Karena Tuhan ada di sana untuk menolong kami. Dan kami juga diajarkan untuk berdoa dengan benar. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Berdoa dan membaca firman Tuhan untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Bahkan juga dengan membaca firman Tuhan, kami akan berdoa sesuai kehendak Tuhan. Dan pasti doa kami dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin.